Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rosana dengan NIM 2211S1013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipersensitivitas tipe 4. Hipersensitivitas tipe 4 itu adalah reaksi yang terjadi ketika tubuh terpapar alergen atau antigen dan dimediasi oleh sel T. Hipersensitivitas tipe 4 ini merupakan mekanisme utama pertahanan terhadap beragam patogen intrasel termasuk mikobakteria, jamur, dan parasit tertentu. Dan juga dalam rejeksi transplant imunitas tumor. Hipersensitivitas tipe 4 ini dikenal juga sebagai cell-mediated hypersensitivity karena hipersensitivitas tipe 4 dimediasi oleh sel T dan dapat dimediasi oleh sel T CD4+, yang dikenal sebagai sel T helper, dapat juga diperantarai oleh sel T CD8+, atau dikenal juga sebagai sel T sitotoksik atau sel T pembunuh. Penyebabnya bisa karena autoimunitas dan respon berlebih dari lingkungan. Nah, sistem imun tubuh yang bereaksi berlebih terhadap zat asing atau alergen. Ketika tubuh terpapar alergen, sel T akan mengenali zat tersebut sebagai ancaman dan memicu respon imun. Respon imun ini akan menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Selanjutnya ada contoh penyakitnya. Yang pertama dermatitis kontak, yaitu alergi kulit terhadap suatu senyawa kimia seperti senyawa obat atau alergen lain terhadap tanaman seperti pada tanaman Toxicodendron radicans atau disebut poison ivy. Kemudian ada penyakit tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat merangsang sitokin dan pengaktifan sel T dalam jumlah besar sehingga disebut sebagai superantigen. Selanjutnya ada mekanisme. Awalnya itu saat CD4+ dan CD8+ masih menjadi sel naif, yaitu sel yang masih muda. Pertama kita akan menjelaskan sel CD4+. Nah, saat antigen datang, si sel DC akan menangkap antigen tersebut dan akan melaporkannya ke sel CD4 di limfe. Nah, kemudian sel DC ini akan memberikan antigen yang tadi diambil kepada sel CD4+. Dan IL-12 akan dikeluarkan sel DC yang membuat sel CD4+ menjadi sel TH1, yaitu sel yang kuat ya, atau sel efektor. Nah, TH1 ini akan mengeluarkan IL-2 untuk memperbanyak sel T naif baru. Selanjutnya, TH1 juga mengeluarkan INF-Y untuk mengaktifasi makrofag dan memperbanyak calon TH1 baru. Nah, setelah menghasilkan makrofag ini yang telah teraktivasi akan menyerang sel melalui fagositosis, melalui penghasilan enzim seperti enzim lisosom, dan melalui zat kimia yang disebut dengan reaksi Fox-Geen, kemudian akan menyebabkan kerusakan jaringan. Selanjutnya mekanisme pada CD8+. Nah, sel CD8+ ini tidak butuh bantuan selain untuk membunuh sel tubuh, melainkan dirinya sendiri yang akan langsung membunuh sel-sel. Sama seperti CD4 dengan sel DC, tapi nah, si sel DC ini akan memberikan antigen ke CD8, namun
CD8 ini nggak akan nerima si antigen ini, melainkan bakal langsung nyerang si sel DC ini, bakal langsung hancurin dengan menyerang mengeluarkan perfovin dan granzime. Nah, perfovin itu untuk melubangi membran luar sel, sedangkan granzime ini untuk menghasut sel melakukan apoptosis. Nah, sel APC ini mengalami apoptosis. Hal inilah yang menyebabkan keadaan patologis seperti penyakit diabetes atau yang tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.